Nama saya dengan Feby Arfiandi, saya dokter spesialis obstetrik dan ginekologi. Untuk amannya, hampir di sebagian besar institusi itu biasanya maksimal adalah 3 kali dan SC yang ketiganya itu adalah disertai dengan sterilisasi. Kenapa seperti itu? Karena semakin sering frekuensi dari seksio sesaria itu akan berpengaruh kepada morbiditas atau tingkat kecacatan dan mortalitas ya. Resiko-resiko apa saja yang bisa muncul apabila dilakukan lebih banyak seksio sesaria? Pertama adalah resiko robekan rahim atau ruptur uterus pada kehamilan berikutnya. Kemudian yang kedua ada implantasi atau menempelnya ari-ari pada lapisan dinding rahim yang lebih dalam sehingga akan sulit dilahirkan ketika sedang operasi seksio sesaria, sehingga kadang-kadang perdarahannya itu sangat banyak dan sampai harus diangkat rahimnya. Jadi apabila sudah dilakukan seksio sesaria yang ketiga, sebaiknya dilakukan sterilisasi. Kemudian yang kedua tadi, bisakah melahirkan normal setelah seksio sesaria? Ya, jawabannya adalah tergantung pada kondisinya. Bisa, tetapi tentu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Misalnya, apabila seksio sesaria yang pertamanya adalah karena pintu atas panggul yang sempit atau panggul sempit ya, itu untuk persalinan yang berikutnya tentu harus dilakukan seksio sesaria lagi. Kemudian atau apabila tipe insisi pada seksio sesaria yang sebelumnya adalah korporal atau klasik, maka kehamilan yang berikutnya harus diakhiri dengan seksio sesaria juga. Tapi kalau di luar itu ada peluang untuk dilahirkan secara normal atau yang kita kenal dengan VBAC, vaginal birth after cesarean. Nah, lalu bagaimana apabila sedang hamil, kemudian kehamilan yang sebelumnya itu adalah seksio sesaria, bukan karena panggul sempit atau bukan insisi yang klasik. Ada lagi syaratnya, apabila pada kehamilannya itu adalah ada placenta previa ya, artinya ari-ari yang menutupi jalan lahir ya. Kemudian ada juga kondisi-kondisi yang mengharuskan untuk seksio sesaria seperti letak lintang, malposisi atau malpresentasi dan seterusnya, itu juga harus dilakukan seksio sesaria. Tetapi apabila kondisi-kondisi itu tidak ditemukan, maka ada peluang untuk melahirkan normal pervaginal setelah seksio sesaria. Baik, persalinan normal itu adalah persalinan yang alami ya, melalui pervaginal berarti, atau melalui jalan lahir yang berlangsung secara normal mulai dari mules-mules yang teratur, kemudian dari mulai pembukaan 1 sampai dengan pembukaan lengkap, sampai dengan lahirnya bayi dan hari-hari tanpa masalah. Tentu untuk mencapai tahap itu diperlukan persiapan yang matang, bukan hanya dari pasiennya ya, atau ibunya yang hamil saja, tapi tentu perlu support atau dukungan dari suami dan keluarganya. Hal-hal yang harus diperhatikan, yang pertama adalah sebaiknya ibu hamil itu sudah melakukan aktivitas fisik atau olahraga yang rutin. Intensitasnya cukup yang ringan saja, apakah itu bentuknya dilakukan secara mandiri atau mengikuti kelas senam hamil misalnya ya. Biasanya dengan jogging atau jalan kaki biasa atau misalnya senam Kegel. Tujuannya adalah untuk menguatkan otot-otot panggul atau untuk memperlancar pernafasan sehingga akan lebih siap dan kuat ketika persalinan berlangsung. Kemudian yang kedua itu adalah perlunya asupan nutrisi yang seimbang ya. Karena nutrisi yang baik ini baik untuk ibu ataupun bayi akan sangat penting untuk ibu untuk menjaga ketahanan tubuh sehingga bisa menjalani kehamilan dan persalinan dengan baik, sedangkan pada bayinya itu adalah untuk supaya bisa tumbuh dan berkembang dengan baik juga. Kemudian yang ketiga itu adalah menjaga kebersihan diri ya. Kemudian yang keempat tentu mempersiapkan rencana persalinan dengan suami, mulai dari tempat persalinannya di mana, kemudian menulis rencana-rencananya, menyiapkan baju dan lain-lain. Dan yang paling penting adalah komunikasi dengan dokter Anda.
Demikian jawaban dari saya, semoga bisa menjawab rasa penasaran dari Ibu dan Bapak. Salam sehat dari saya, Febian Rifyandi, sampai bertemu lagi di lain waktu. Terima kasih.